Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terhormat Ibu Neni Nurhayati SE MSI AKCA selaku mata kuliah akuntansi 2C dan akuntansi 2D. Sebelumnya perkenalan dari kelompok 7 akuntansi 2C. Yang pertama saya Anggianto sebagai topik yang saya silakan dari Mandani paparkan materi pertama. Moderator. Yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan untuk menarik tarif untuk pelayanan itu baik secara langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik dapat dibebankan tarif pelayanan, misalnya yang pertama pelayanan air bersih, kemudian transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadaman kebakaran, pelayanan kesehatan, dan yang terakhir pengolahan limbah. Selanjutnya, pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya barang private dan barang publik. 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, barang private, kedua barang publik, ketiga campuran antara barang private dan barang publik. Beberapa sebab sulitnya membedakan barang publik dengan barang private. Yang pertama, batas kedua sulit ditentukan. Yang kedua, barang atau jasa publik tapi ada pembebanan langsung. Yang ketiga, kecenderungan pembebanan tarif pelayanan daripada pembebanan pajak. Selanjutnya, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui yang pertama, pendistribusian permintaan. Siapa yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. Yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. Yang terakhir, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Supply of service. Selanjutnya, prinsip keuntungan. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh memaksimalkan keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah pemberian subsidi atau memberikan secara gratis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilakan kepada Dinda Tiara untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan. Yang pertama, suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang private mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, sumber daya yang mahal atau langka sehingga variasi dalam konsumsi
yang lebih berhubungan dengan pilihan kebutuhan mungkin digunakan untuk kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan atas jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Selanjutnya yaitu argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan, penetapan tarif pelayanan masyarakat, adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang andal. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar, kesenjangan ekonomi menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar. Yang terakhir, adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal, eksternalisasi positif atau spillover effect atau menyebabkan masyarakat enggan memanfaatkan jasa tertentu. Selanjutnya, prinsip dan praktik pembebanan, yaitu kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Selanjutnya yaitu kegunaan pembebanan dalam praktik. Yang pertama itu ada perpajakan, yang kedua pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service, yang ketiga laba BUMN atau BUMD, yang keempat penjualan aset milik pemerintah, yang terakhir yaitu utang. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilakan kepada Vila Nurhaida untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya bagian E. Penetapan harga pelayanan. Beberapa harga yang harus dibebankan. Pemerintah harus memutuskan berapa harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang bisa dipakai adalah beban atau charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Kesulitan dalam menghitungan biaya total. Yang pertama, tidak tahu secara tepat berapa biaya total. Yang kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan kemampuan. Yang keempat, masyarakat untuk membayar biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Adapun yang harus diperhitungkan dalam menggunakan marginal cost pricing, yang pertama, biaya operasional variabel atau variable operating cost. Yang kedua, semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya penggantian aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Yang keempat, biaya penambahan aset modal untuk memenuhi tambahan permintaan. Selanjutnya, permasalahan marginal cost pricing. 1. Sulit memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. 2. Apakah dasarnya pada biaya marginal jangka pendek atau jangka panjang? Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, kegunaan konsep kewajaran. Kelima, eksternalisasi konsumsi seperti manfaat kesehatan umum. Yang keenam, pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih.
Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai kompleksitas strategi. Yang pertama ada seperti listrik, itu lumut dengan two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur, dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua ada peak load tariffs, yaitu pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Yang ketiga ada diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan atau equality melalui kebijakan penetapan harga. Lalu selanjutnya ada full cost recovery, merupakan harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Yang kelima ada harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau license fee. Selanjutnya mengenai taksiran biaya. Pada penentuan harga dengan teknik apapun, yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu opportunity cost untuk staff, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang keempat, ada pooling atau ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Terakhir, ada cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan dari Purnamasari. Pertanyaannya meliputi pemberian pelayanan gratis diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Misalnya pelayanan gratis melalui program BPJS, namun pada kenyataannya pelayanan tersebut seringkali membuat masyarakat pengguna BPJS tersebut diperlakukan dengan buruk atau kurang baik. Pernah suatu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan kesehatan sesegera mungkin, namun hanya karena orang tersebut adalah pengguna BPJS, pihak rumah sakit atau penyedia pelayanan kesehatan yang lainnya malah mengesampingkan dan menyuruh orang tersebut untuk menunggu sambil melakukan proses administrasi yang lama, seolah-olah memang sengaja dipersulit hingga pada akhirnya nyawa orang tersebut tidak bisa tertolong lagi. Sebetulnya apakah hal tersebut dipicu oleh penentuan harga atau iuran BPJS yang terlalu sedikit dan tidak mampu untuk mengcover pelayanan kesehatan, ataukah karena hal lainnya, misalnya karena adanya subsidi JKN BPJS seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini? Lalu sebenarnya bagaimana pengaruh subsidi itu sendiri terhadap pelayanan publik? Pertanyaan dari Purnamasari akan dijawab oleh Dinda Tiara. Untuk pengaruh subsidi terhadap pelayanan publik, yang pertama itu pemberian subsidi sebagai wujud pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan serta mampu meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kebijakan terkait pemberian subsidi mampu memberikan sentuhan dalam pergerakan roda perekonomian serta mempertahankan daya beli suatu produk tertentu karena adanya pemberian modal dan penurunan harga dalam komoditas tertentu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas masyarakat secara lebih sehat dan kompetitif. Untuk pemberian subsidi kepada masyarakat merupakan perwujudan dari gerak nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kehadiran subsidi dirasa sangat membantu karena menyangkut hajat hidup seseorang secara keseluruhan, sehingga dapat mendorong timbulnya pergerakan roda ekonomi yang semakin merujuk pada nilai positif, dan produktivitas masyarakat tetap terjaga meskipun pemberian subsidi tidak dapat diprediksi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau berkesinambungan. Namun hal yang harus diingat adalah bagaimana masyarakat cukup terbantu pada sektor-sektor umum yang mampu mengurangi beban mereka dalam melakukan produktivitas kerja. Hal ini dapat kita ilustrasikan dari respon dan reaksi masyarakat harga bahan bakar minyak mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut bernilai kecil, tetapi dapat mengubah alur kerja pasar dalam bentuk produksi serta distribusi secara menyeluruh karena sifatnya saling berkaitan.
Untuk pelayanan rumah sakit, itu bagaimana kebijakan rumah sakitnya. Gak bisa disangkut pautin sama kebijakan yang sudah ada. Pelayanan kayak BPJS atau kayak gitu bisa membantu meringankan, bukan menghilangkan proses administrasi. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dipersilahkan untuk kelompok selanjutnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.